semuanya, selamat datang. Sering nggak sih ngerasa bingung, sebenarnya level bahasa Inggrisku tuh di mana ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal GPS yang bisa jadi panduan super jelas buat perjalanan belajar kamu. Pasti sering banget lihat ini kan? Entah itu di lowongan kerja impian atau syarat masuk universitas. Tiba-tiba muncul kode English B2. Bikin pusing kan? Maksudnya apaan sih? Tenang, kita bakal cari tahu bareng-bareng. Nah, kode-kode misterius itu asalnya dari yang namanya CEFR. Anggap aja ini semacam paspor universal buat skill bahasa kamu. Sebuah standar yang diakui dan dimengerti sama perusahaan dan kampus di seluruh dunia. Jadi, semua orang ngomongin hal yang sama soal level kemampuan. Penting nih, jangan sampai kamu mikir CEFR ini tes yang nakut-nakutin. Bukan, justru ini adalah GPS buat perjalanan bahasa Inggrismu. Peta yang nunjukin kamu sekarang ada di sini, tujuan kamu ke sana, dan ini loh rute terbaiknya. Oke, ini dia rute kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu GPS-nya. Terus, kita jelajahi setiap level, dari A1 sampai C2. Setelah itu, kita bandingin sama TOEFL dan IELTS. Dan terakhir, yang paling penting, gimana sih cara belajar yang pas buat tiap level? Oke, kita mulai dari bagian pertama. GPS bahasa Inggrismu. Yuk kita pahami dulu petanya. Nah ini nih yang bikin CFR beda dan keren banget. CFR itu nggak nanya berapa banyak tenses yang kamu hafal. Bukan, pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu lakukan dengan bahasa itu. Bisa pesan makanan, bisa ikut rapat, bisa nulis email protes. Jadi fokusnya itu ke kemampuan praktis, bukan cuma teori. Oke, sekarang kita udah ngerti filosofinya. Yuk kita lanjut dan bedah setiap level perjalanannya, dari A1 sampai C2. Jadi, total perjalanannya itu ada 6 level. Dimulai dari A1 yang disebut breakthrough atau titik awal, sampai ke puncak di C2, yaitu mastery atau penguasaan penuh. Kerennya, tiap level ini jadi semacam checkpoint yang jelas banget. Nah, ke-6 level ini bisa kita kelompokin lagi jadi 3 bab besar. Ada bab A, yaitu pengguna dasar. Terus bab B, pengguna mandiri, di mana kamu udah mulai bisa mandiri. Dan terakhir bab C, pengguna mahir, di mana kamu udah jago banget. Kita mulai dari level A, si pengguna dasar. Di A1, ini bener-bener survival English. Kamu bisa ngenalin diri, nanya jalan, pokoknya buat bertahan hidup. Nah, pas naik ke A2, kamu udah bisa lebih dari itu. Udah bisa ngobrol-ngobrol ringan, kayak cerita soal kerjaan atau hobi. Udah mulai bisa bersosialisasi lah. Lanjut ke level B, si pengguna mandiri. Ini seru nih. Di B1, kamu udah pede buat traveling sendiri. Bisa cerita pengalaman liburan, atau jelasin kenapa kamu suka film tertentu. Nah, lompat ke B2, ini dia level game changer-nya. Kamu udah bisa ikut diskusi, bahkan debat soal topik-topik yang kompleks. Udah bisa ngasih argumen dengan lancar. Dan sampailah kita di puncaknya, level C, si pengguna mahir. Di C1, kamu udah bisa pakai bahasa Inggris dengan sangat fleksibel buat kerja, kuliah, atau acara sosial. Bahasamu udah canggih. Terus kalau C2, wah ini level dewa. Kamu bisa ngerti semua hal, termasuk humor yang rumit atau sindiran halus. Benar-benar kayak penutur asli. Oke, level-levelnya udah jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara menghubungkan level CEFR ini dengan tes-tes yang sering kita temui, kayak TOEFL atau IELTS? Nah, dari semua level tadi, ada satu level yang sering banget jadi incaran. Semacam golden ticket buat banyak kesempatan. Level apakah itu? Yap, B2. Kenapa B2 ini special banget? Simpelnya gini, level B2 itu dianggap sebagai level aman buat mayoritas kebutuhan profesional dan akademis. Kalau kamu udah di level ini, artinya kamu udah dianggap siap buat kerja atau kuliah di lingkungan yang sepenuhnya pakai bahasa Inggris. Ini benar-benar kunci pembuka pintu ke panggung dunia. Biar lebih kebayang, coba lihat tabel ini. Ini perkiraan kasarnya. Misalnya, kamu butuh skor IELTS 6.5, nah target level CEFR kamu berarti B2. Atau kalau butuh TOEFL EBT di atas 90, berarti kamu harus kejar level C1. Tabel ini ngebantu banget buat bikin target belajar kamu jadi super jelas. Oke, peta udah ada, target skor udah tahu. Sekarang, bagian yang tali ditunggu-tunggu, gimana cara belajarnya di tiap level? Kalau kamu masih di level A, fokusnya adalah membangun fondasi. Gak usah pusingin grammar yang ribet dulu. Banyakin dengerin dan hafalin frasa-frasa penting sehari-hari. Pakai aplikasi kayak Duolingo itu bagus banget buat mulai. Dan yang paling penting, jangan pernah takut salah ngomong. Anggap aja ini fase menyerap informasi sebanyak-banyaknya.
Nah, buat kamu yang di level B, misinya adalah mengembangkan kefasihan. Caranya, banjiri dirimu dengan konten bahasa Inggris asli. Dengerin podcast pas lagi di jalan, tonton serial favoritmu dengan subtitle Inggris, baca berita dari BBC. Mulai juga paksain diri buat ngomong, nggak perlu nunggu sempurna. Coba tulis jurnal singkat tiap malam. Pokoknya, mulai aktif produksi bahasa. Buat yang udah di level C, selamat. Kamu udah di level mahir. Tantangannya sekarang adalah mengasah ketajaman. Coba deh nonton film komedi atau acara talk show yang banyak pakai idiom dan referensi budaya. Ikut nimbrung di forum-forum online kayak Discord atau Reddit dan ikut diskusi topik-topik yang berat. Tujuannya bukan cuma biar lancar, tapi biar bahasamu kaya dan bernuansa. Jadi penasaran kan, level kamu sekarang ada di mana? Gampang kok. Coba aja tes online gratis buat dapat gambaran. Kamu bisa googling IFSIT atau cari tes gratis di websitenya Cambridge English. Emang sih hasilnya bukan sertifikat resmi, tapi ini bagus banget buat jadi titik awal perjalanan kamu. Satu hal yang harus banget diingat, kunci utamanya itu konsistensi. Belajar bahasa itu maraton, bukan lari sprint. Proses dari A1 ke C2 itu bukan cuma soal nambah hafalan kosakata atau grammar, tapi sebuah transformasi diri. Keren kan? Nah, sekarang petanya udah ada di tangan kamu. Semua jalurnya udah jelas. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kamu mau mulai melangkah kemana?